Udah mulai. Cek dulu. Sini Mas. Oke. Halo guys. Ini kita perdana ya Mas Lang ya. Nyoba podcast tentang seputar timnas. Lebih tepatnya di kualifikasi ya, ronde keempat ya. Gimana Mas Lang? Peluang Indonesia di ronde keempat dengan amunisi baru. Ada siapa terbaru? Verdo udah ada ya, Udah. Arab. Yang depan Miliano sama Mauro. Kipernya Emil sekarang lagi bagus-bagusnya ya Mas ya. Di Liga Italia juga menjadi pemain utama ya. Iya, pilihan itu Pak. Timnya kemarin 1-0 menang lawan lawan siapa? Sassuolo Sassuolo kan Seidzes. Iya. Betul. Bentar, ini ada teman saya namanya Pak Said. Kita lagi podcast Pak. Live TikTok. Oke. Gimana Mas? Suaranya masuk nggak? Tes. Masuk ya? Jelas? Jelas. Oke. Maaf ya, jadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi. Oh ya, setelah kita dapat amunisi baru, tentunya kekuatan timnas semakin hebat ya Mas. Betul sekali. Nah ini di internal sendiri PSSI ada sedikit apa ya, kayak tadinya Erick Thohir kan BUMN ya, Menteri BUMN, sekarang jadi Menteri apa Mas? Kemenpora ya. Ya. Apakah boleh dalam aturan FIFA jabat rangkapan atau emang malah justru didukung sama FIFA? Ketuanya siapa? Gianni Infantino apa ya? Nah betul. Sekarang banyak pemain timnas yang berlaga di klub Thailand, ya luar negeri. Thailand ya, saya pelatih nama sama Sandy Walsh, Betul. Asnawi, tapi enggak dipanggil Asnawi ya. Kenapa Mas? Ya mungkin performanya turun Pak, udah kalah saing sama back-back yang abroad gitu Pak. Contohnya? Kanan kan ada Sandy Walsh, Asnawi kan kanan, Sandy Walsh sama Kevin Dick Pak. Itu berat ya saingannya. Berat banget Pak. Sekarang Saint nama kemarin bagus banget ya. Main pas lawan Taiwan. Cina Taipei, betul. Pasti pelatihnya bingung akan milih siapa. Bingung itu Pak. Di tengah kita ada Aye. Nah, minusnya yaitu di stamina. Betul sekali Pak. Sekarang pindah ke Persib. Semalam habis main lawan apa? Sailor. Star apa itu Pak? Ya, Dari itu dari Singapura. Imbang. Menit tambahan itu kebobolan, headingan ya. Betul sekali Pak. Oke. Berhubung ini aku ada panggilan sebentar, kita ganti pemain. Nah, nih kita kasih tepuk tangan, ada Mas Kaliana. Silakan Mas Kaliana. Kamu tetap sini aja, Kaliana sama Lam. Pakai. Santai tapi serius, nggak apa-apa aku sudah pakai. Boleh Mas. Makasih ya. Ya Mas Lang. Ada yang ini nggak sih? Ya Mas Kaliana. Menyala. Ya. Gimana kabarnya? Masih baik-baik saja. Luar Setelah biasa. pertemuan kita tahun berapa itu ya? 86. Wah, enggak berhubungan. Barin Mas Lang. Bawa saja masih kecil waktu itu. Masih kecil. Selesai ya. Jadi kita mau bahas apa hari ini Mas? Untuk hari ini banyak sih ya berita-berita bola, khususnya tanah air. Atau kita mau membahas timnas. Round 4 sih. Round 4 sini yang Itu paling dekat. Oktober bulan depan. Ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia di sini sangat Tanggal luar 9. biasa. Tanggal 9 sama tanggal berapa ya Mas? Sama tanggal 12. Itu pas hari Minggu untungnya. Kalau hari Senin kita sekolah nggak bisa. Oh iya, berhubung kita itu masih anak sekolah sental ya, kelas 3. Besok lulus nih, mau langsung jadi kreator bola. Kembali ke topik. Kembali ke topik ya, maaf teman. Agak melenceng dikit ya. Menurut Mas Kaliana gimana pendapat tentang round 4? Untuk round 4 sendiri kita akan berhadapan satu grup dengan Arab Saudi dan Betul, ketemu lagi Reuni itu. Irak. Di round 2 kita ketemu Irak, round 3 juga ketemu Arab. Kita reuni di round 4 ketemu semua. Betul sekali. Tanggapannya gimana Mas?
nggak tahu ya, emang kalau sama Irak sama Arab tuh kita kayak udah nyatu banget gitu loh, nggak bisa, aduh. Benar-benar reuni ya. Oh, Aduh. ya, kalau dia lihat dari jejak perjalanan kita di round 2 yang kita lihat itu kita lawan Irak tuh kalah Kita kalah body, iya. kalah kecepatan. semua. Apalagi si Ayman Hussein itu strikernya gila sih. Itu aduh bukan. Ridho aja duel kalah kan waktu di Piala Asia yang 2 kali gol ketemu ketiganya kita itu loh. kalah. Dan si Ayman Hussein. Nah, untuk besok round 4 gimana tuh Mas Lang? Menurut Mas Lang, apakah kita bisa? Saya optimis bisa sih, kita bisa ngalahin Irak apalagi Arab. Arab kita udah pernah menjajal, kita sayuri di kandang mereka dan Betul. kita menang 2-0 di kandang kita di GBK waktu itu. Abang Marceng, Marceng itu lagi menggila sekali. Selebrasinya gimana Mas Lang? Selebrasinya? Marceng. Wuih. Kursinya persis Mas seperti ini. Mas. Seperti ini kursinya persis sama. Luar biasa. Oke, Marceng. mantap sekali. Tapi kemarin waktu di 5 match day ngedrop. Oh iya, sayang Dia sekali. egois banget, gila cuk. Emang dia itu emang kayak naik turun. Masih muda. Masih muda ya. Masih ya. Oke lah ya. Lebih matang ya Mas Lang ya. Mauro, penampilan kemarin Mauro gimana? Kalau menurut saya sendiri sih Mauro gimana ya, kayak belum sih ya. Belum bisa ngimbangin lah pemain-pemain lainnya. Dia masuk kelompok umur aja dulu sih. Ya, Tapi emang itu aslinya buat proyek U23 kan. cuma Ya pendaftaran pemain waktu itu udah ditutup kan. Dia belum sempat sumpah WNI tapi udah ditutup dulu. Jadi dia Dia diproyekin ke senior sama flavor di bawah gitu. Nah, ternyata ya belum nyatu lah sama chemistry yang lainnya juga. jadi buat Secara pengalaman juga belum nyampe. belum sih, masih kurang. Untuk Emiliano Jonathan gimana tuh Mas Lang? Kemarin aduh itu Arjen Robbennya Indonesia mantap itu. sekali tuh Mas Cut Lang. inside dulu dia kalau mau Iya. syuting masuk kotak penalti dia licin banget. Gila, Kayak ikan lele. Asik banget Mas Lang Emiliano Keren Jonathan. banget itu Jonathan. Sia kita. Aku juga suka sekali. Kalau depannya nanti round 4 kiri Ragnar, tengah Ole, kanannya si Jonathan. Iya, benar Mas Lang si Oleh itu gimana tuh? Anu bisa main atau tidak tuh Mas Lang? Kurang tahu ya, tapi dia cedera kan dari Agustus. Juli apa Agustus? Agustus ya? Iya, Agustus awal. Agustus Kan piala presiden. Gara-gara itu dia. Apa sih? Juli. Juli. Sempet main lawan Arema kan Iya. sama siapa itu lupa. Dia dapat bola langsung di Gejong ya, final gejong. Gejong. Iya. Emang aduh, sebenarnya si piala presiden nggak penting ya, cuma panggilan jadi malah gitu. menciderai Pemain kita kita. sendiri. Sayang banget kalau dia Sayang nggak sekali. cetak. Padahal itu amunisi kita itu Luar biasa. luar biasa. Bayangin aja kalau depannya itu Ole, kiri Ragnar, kanannya Miliano. Lipas tuh Arab. Kelas. Waktu lawan Marceng aja dikacangin sama Marceng, boleh Iya. sama mereka bertiga. Apalagi Oleh tuh. Tendangan kayak Subasa tuh bisa. Habis. Oke, untuk tengahnya siapa nih Mas Lang? Untuk Midfielder ya. Yes. Saya prediksi lawan Arab sih Patrick bakal nurunin 4-3-3. 3-3 tuh Mas Lang. Tapi kipernya saya pilih Emil sih. Jelas dia lagi bagus banget di klubnya. Team of the week masuk dia. Iya betul sekali. Ratingnya biru sampai Oh, dari back CB jelas Abang Jai. Bang Jai Mantan jelas kita. sih. Sassuolo, Barca Hijau. Mantap, Barca Hijau. Kalau lawan tim besar bisa menang dia. Betul. Kalau back kiri mending Justin atau Kevin Dix. Kevin Dix. Kevin Dix. Kan posisi aslinya RB. Kanan ya Iya. biasanya. Justin sih yang Justin udah sih, nyatu ya. gitu. Kanan Kevin Dix. Kelas Kevin Dix. Betul. Nggak tahu ada Sandy Walsh. Kiri Verdong atau Dan James menurutmu? Verdong dulu. Verdong. Tapi di match kemarin ya Verdong itu dijadiin tengah kan buat gantiin Haye. tengah. Itu juga lumayan sih itu. Dia fleksibel sih bisa main dimanapun ya. Gimana aja naik Dix juga turun gitu sih. Betul sekali. Yes, Dix juga gitu. Dan James kemarin juga bagus loh di kiri loh. Iya sih lumayan. Nusuk-nusuknya itu kalau nyerang. Tapi kalau mundur itu lumayan capek sih dia nggak secepat Verdong. Ya, Kalau kuras energi Verdong banget. tuh kayak apa ya? Ya itu nggak ngotak lah ya. Pemain favorit aku sih. Dan ayah kamu ya pasti, ayah kamu suka Betul banget sekali. Verdong ya, aku udah tahu. Ayah Ayah dia suka banget Verdong. Verdong. Gila. Emang tuh orang tuh Oh, konsisten. Betul. Luar biasa Untuk banget.
Baktiar, selamat datang. Zulkifli, selamat datang. Kois ya, selamat datang. Jangan lupa Halo ramaikan, Kak, ya, teman-teman. halo teman-teman, jangan lupa Kita lagi mencoba gabut lah. ya, Bahas-bahas timnas round 4 gitu persiapan persiapan untuk kedepannya. Oktober lah ya. Oktober tanggal berapa Mas Lang? Oktober 9 tanggal kan? 9 sama tanggal 12. Untuk jeda waktu dari match pertama ke match kedua gimana tuh Mas Lang? Menurut Mas Lang tuh aduh, Sebenarnya lumayan mepet sih ya. lumayan mepet sih, masih capek. Betul sekali itu. Apalagi kan pemain yang jauh itu terbang-terbang. Iya tuh. Apalagi Martin Paes itu paling jauh. Dari Iya, belahan dari- bumi lain tuh Martin Iya, Paes. dari apa namanya? Dari Amerika. Iya, udah. Lawan Messi. Lawan Messi dia udah. Untuk ini, oh iya, Biasa. yang itu Mas Lang, apa namanya? Adrian Wibowo. Adrian Wibowo, Wah, ya, kita gimana bahas. Mas Lang? Kita bahas dulu Adrian Wibowo sih, pemain muda berbakat dari klub mana? LA Galaxy. Galaxy. Itu LA Galaxy. Los Santos FC. Siapa yang lupa gua? Galaxy. Ya itulah. Ya pokoknya Berapa LA itu lah ya. terlalu Dari mengikuti Amerika, dari Ya, Amerika. nggak terlalu mengikuti MLS. Yes, kita lebih suka ke IPL ya Mas Lang ya. Pasti. IPL lebih, aduh, kompetitif sekali tuh. Kembali ke topik. Oh ya, kembali ke topik untuk timnas ya. Oh Adrian ya. Wibowo. Menurut saya sih ini orang menarik ya. Tapi menurut saya juga belum cocok di senior. Masih terlalu muda ya Mas Lang. Masih 19 tahun. Yes. Cocok Belum U23 emang. U23, oh boleh sih dia. Emang Adrian sama Mauro kan tadinya mau ke U23. Iya, Tapi cuma udah mepet ya, pendaftarannya maksudnya. udah ditutup. Iya, Jadi udah. ya nggak jadi gitu. Jadi prediksi WDC Formula One Mas Lang. Kowis. Aduh, siapa itu Kowis? Mohon maaf, kita nggak ngikutin apa Formula One. Formula ya. Ini khusus level bola. Football tanah Mohon maaf, air kita Pak Kowis. tercinta. Mohon maaf Pak Kowis. Pak Kowis atau Mbak Kowis itu? Pak Kowis saja ya. Rame cuy. Yes. Oke lanjut untuk siapa tadi yang kita lagi bahas Adrian Wibowo itu asal Surabaya Mas Lang ya. Iya benar sekali. Turun dari siapa? Mbahnya atau siapa itu? Siapa ya? Bapaknya. Kurang tahu juga di saya. Yang penting ininya dia punya darah tanah air kita Mas Ya, Lang, jelas. darah Indonesia, darah merah Mas Lang. Tanggapannya Tom Bayi sama Eliana ke Persib gimana Mas? Jujur ya Mas Lang ya. Hmm. Saya sedikit merasa kecewa, saya sedikit merasa tidak suka. Tapi itu memang yang mereka mau Mas Lang. Tapi kalau menurut saya Tom Haye itu masih bisa berkarya di luar negeri loh Mas Lang. Ya? Iya emang umur segitu tuh masih Iya, bisa masih sebenarnya. makanya dia profesor loh Mas Lang. Bayangkan masa jabatan profesornya itu hilang sih Mas Lang. Masa turunnya ke Liga Sawah? Ups, Liga Aduh. Sawah mainnya di GBLA lagi. Sekali main kemarin debut langsung dikasih Sawah yang becek-becek Iya, gitu loh. aduh. Masa pemain Eropa kita turun di gitu. Mantan aduh. pemain Eredivisie loh, masa main di BRI Super League sih. Kira-kira menurutmu penyebabnya apa kok pemain-pemain itu bisa mau ke sini? gaji yang besar mungkin. Iya besar. Mungkin Nominalnya tawaran gede. gaji yang Persib besar. kan Sultan. Persib kan Sultan dia bisa menggondong Tom Haye dan bisa menggondong Eliano Regenes. Eliano tuh masih Eliano tuh muda masih loh. muda loh ya, Kok Mas dia Lang? mau? Nah, itu yang menjadi apa sih ya? Kok dia bisa mau berlabuh ke Persib Bandung tuh? Mohon maaf Sang Persib, mohon maaf. Mohon maaf, Bukan Persib. menjelek-jelekan Persib. Saya cuma menyanyikan sekali kok dia mau Ya, berkarir maaf. di liga yang super Wakanda ini yang ang-ang. Iya, mohon maaf fans Kita sih Persib. kita bukan mengarah ke Persib ya, tapi ke sayang sekali. Sebentar Mas Lang, ada panggilan sebentar untuk minum sebentar dulu ya. Iklan dulu. Oke. Selanjutnya selesai berapa Mas? Kurang tahu Mas. Ada ban karet gak? Ah ngawur lah. Yang jual ban kan siapa? Ayo, maning. Oke, gimana Mas Lang tadi? Udah segar sekali. Sepil Pak. Udah kembali ke topik. Kembali ke topik. Mohon maaf permisaan untuk Mas Pak Kowis nih melenceng dari topik ya topik kita. Oke lanjut Mas Lang untuk Eliano Regenes gimana tuh? Masih muda tapi dia mau berlabuh ke liga sini. Entah kenapa, mungkin karena duit ya. Kalau menurut saya sih emang tawaran duit yang sangat besar ya dari Persib Bandung. Sekali lagi mohon maaf untuk fans Persib. Mohon maaf untuk fans Persib ya Mas Lang ya.
ada bobotoh di sini. Ya mohon maaf karena saya The Jack ya, maaf ya. Aduh jangan gitu lah. Ini kan lapak gitu ini kan lapak timnas. Jangan Jangan gitu Mas. Mas. Ya. Bersatu untuk Indonesia. Oke. Jangan bahas antar klub-klub ya. Tetap Persibas kok di hati. Oke, gimana Mas Lang untuk timnas? Kembali ke topik ya, maaf tadi membahas klub. Ngomong-ngomong soal pemain ya, yang ke Liga Ang tuh banyak loh, bukan cuma 2. Chance Raven masih muda banget, Chance Raven. Kok mau ke Bali United? Aku juga gumun atau kepicut bule-bule di sana, ya nggak tahu. Duh. Kepicut bule-bule di sana juga nggak tahu. James Steven iya. Sedikit mengejutkan untuk James Steven. Rafael Strike ke Dewa. Aduh. Kok emang ya yang paling worst itu Persija kayaknya nggak merekrut pemain abad kita ya. Iya, aslinya Persija mau itu loh, mau nekung Persib loh, mau ambil Tombaye. Cuma Tombaye maunya ke Persib karena ini lebih gede. Karena lebih gede gajinya. Iya. Oh, jangan bahas klub Mas Lang, kita lanjut ke pembahasan tim kita. Lancang maaf. Fans Persib. Versus Persib, versus Persija, Dewa, Bali, United. Dewa. Untuk Persija tidak kami sindir di sini karena saya sendiri Persija. Enggak, maaf. Persija. Oke, Mas Lang lanjut ke round 4 persiapannya gimana untuk kedepannya? Sebenarnya untuk round 4 ini saya lumayan ragu sih. Entah kenapa sih Mas, saya lumayan ragu setelah melihat hasil kemarin untuk menjebol pertahanan Lebanon yang begitu rapat. Parkir Kita nggak tank, bisa. parkir pesawat kita belum bisa sama sekali loh. Nggak Berapa? kreatif. Berapa, Mas? 0-1 target. Bayangkan bro. Itu sedikit mengecewakan. Kecewa gue liatnya. Untuk ekspektasi saya di awal pertandingan Mas Lang, kita tuh bisa bantai-bantai Libanon ini minimal 4-0 gitu lah ya. Apa ini 0-0 Mas Lang? Apa tanggapan Mas Lang? Untuk position ball memang kita jauh di atas Libanon. Betul. Berapa kita persen? 71%. Cuma 30 berbanding berapa? 29%. 29 malah. Itu jelek sekali. Tapi kita nggak bisa efektif. Betul. Kita masuk ke kotak final aja susah. Susah banget ya. Harus ngandelin crossing kayak U23 itu. Aduh, nggak nyampe. Apa emang si Libanon mainnya pas akhir tank ya? Ya juga nggak tahu sih. Ya masa datang ke sini niatnya cuma bertahan ya nggak bagus Mas. Iya sih ya, masa main gak mau latihan dia. Betul banget. Betul. Lawan Lebanon kita nggak kreatif, nggak bisa nembus pertahanan sama sekali. Gimana? Untuk pas lawan Cina Taipei gimana tuh Mas Lang? Kita bisa melibas habis. Ya untuk lawan Cina Taipei menurut saya sih Patrick bagus sih Pak. Mas nurunin sekali saya masih muda ya Mas, saya masih muda sekali. Nurunin pemain cadangan seperti Maklok, saya latih nama, Kang Buaya. Kita lihat Yance. performa Maklok kemarin pas lawan Cina Taipei gimana tuh Mas Lang? Dia benar-benar improve nih. Dia bisa kembali ke timnas tuh karena usahanya di Persib loh. Betul. Dia jadi kapten. Jangan lupa jasa dia juga pas lawan Kuwait kita. Betul. Karena Iya. karena dia kita bisa penalti loh. Betul Mas Lang. Bayangkan kalau dia gagal nendang penalti, dia udah bilang kalau misalnya saya gagal nendang penalti, saya bakal dihujat habis-habisan sama netizen Indonesia. Betul. Tahu sendiri netizen kita Pahlawan gimana. kita itu pas lawan Kuwait Mas Lang. Ingat banget dulu nonton jam 1:30 teriak-teriak gitu Iya. lihat Mark Lok. Puas ya. Kunci kita bisa sampai sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia itu dia juga berkontribusi Mas Lang. Bukan hanya dia ya, kita juga melihat Fakhrudin dan Fakhrudin kawan-kawan. Arianto, Ya, ya. dan Rahmat kawan-kawan. Irianto. Rahmat Irianto masih Gol kedua waktu lawan Kuwait. betul sekali. El Capitano kita dulu. Dulu kita lawan Kuwait cuma modal tim-tim gitu aja bisa Gila. ngimbangin loh. Dulu ekspektasi saya Mas Lang pas nonton lawan Kuwait itu ya. Malah ngebantai. Iya, kayaknya ini sih kalah ya bisa 1-0 kayaknya 2-0 gitu ya. 2-0 1-0 kayaknya. Awal-awal udah kejebolan dulu, udah Betul, pesimis, pas mau tidur. awal tuh aduh kayaknya kalah ya. Tapi ternyata Mas Lang kita bisa comeback. Ya emang gak nyangka. Itu pas itu loh, pas kita kejebolan, terus kan kita ambil kick off tuh. Betul. Itu kayak taktiknya Madrid loh. Cas, yang umpan dulu langsung crossing ke depan. The Master of Sinteyong Mas Lang. Sinteyong, terima kasih ya. Terima kasih sudah membawa Indonesia timnas sampai ke round Indonesia 3. sampai ke round 3. Sama back to back ke Piala Asia lagi tanpa Betul. kualifikasi. Sampai membawa timnas U23 kita masuk ke semifinal. Kalahkan negaranya sendiri. Betul. Bayangkan Mas Lang, saya ya pas nonton pas lawan Korea itu pas penaltian, wah dari jam berapa tuh? Pokoknya sampai pagi lah ya. Ya makasih sampai jam 3:30 sih itu. Terima kasih untuk Master Sinteyong. Tapi kita nggak boleh, kita juga harus tetap optimis dengan pelatih yang sekarang.
Patrick Kluivert. Walaupun tukang judi gitu ya. Aduh, Mas Lang ini aduh ya. Tapi nyata sih kemarin pas lawan Libanon dia main under 2,5 kayaknya. Iya cuy, Dia pasang di under 2,5. Dia nggak kreatif sampai dia ngandelin crossing gitu loh, nggak efektif sebenarnya. Ayo 2-3 Indra Safri. Dia tuh mainnya kayak apa ya? Kayak total football gitu. Tapi nggak efektif kalau menurut saya. Tapi nggak tahu juga apa melawannya yang parkir tank juga nggak tahu tuh Mas Lang. Dari kemarin waktu September kan, awal September kan kita dari match U23 dulu tuh. Betul. Sampai senior selesai. Betul. Lihat nggak sih lawan-lawan yang kita hadapi itu rata-rata mainnya parkir semua loh. U23 pertama kita lawan Laos di tahun itu nggak bisa pertahanannya Laos itu loh. Iya loh. Gila. 0-0 lawan negara Laos itu apa? Bumbu dapur itu. Alam Mas Lang, lawan bumbu dapur aja gak bisa ngegolin. Aduh, Vanderburg out lah. Apa emang gaya bermain pelatih brand itu kayak gitu Mas Lang? Ini yang Erik Thohir harapkan, tim kepelatihan terbaik sepanjang masa katanya Mas Kaliana. Sepertinya Erik Thohir emang seperti itu. Tapi dia pindah dia jadi Menteri Menpora sekarang. Belum tahu nih ACC apa enggak sama Gianni Infantino. Semoga Gian bisa lah ya. Oke, untuk sekolahnya pasti keren ini bisa podcast. Betul sekali untuk Mas Tri ya. Selamat datang Mas Tri di live kita. Mas Tri orang mana nih Mas Tri? Kembali ke topik. Oke, kembali ke topik Mas Lang. Maaf untuk permisa. Kita tidak boleh ya kembali ke topik. Klub nggak apa-apa Mas. Klub menurut Mas, Jay Itzes tuh gimana? Oke, Jay Itzes di Sassuolo, Barca Ijo. Sassuolo, Barca Ijo ya. Betul. Untuk di debutnya pertama dia pas lawan ini ya Mas Lang, pas lawan AC Milan bukan sih? Oh ya pas yang kalah lawan seri lawan AC Milan. Lawan AC Milan seri 1-1. Itu Emil udah cuy. Iya. Debutnya sama sih ya. Sassuolo debut kalah. Iya kan? Siapa sih ya? Lawannya siapa sih ya? Lupa kok. Sassuolo lawan pertama tuh Napoli. Enggak. Pokoknya klub atas. Iya. Pokoknya klub atas. Walaupun kalah-kalah gitu tapi ya pengalaman didapat dari situ. Saya juga luar biasa. Dia bagus. MV paling mahal bukan sih di timnas? Di timnas ya 130 miliar. Untuk Mes Hilgers berapa? 100 turun 121. Dia enggak sampai 100. Oh, udah enggak sampai 100. Dia performanya tuh belum kelihatan di timnas dan masih dikit loh. Belum konsisten. Dia debut pas lawan ini ya, pas lawan Cina. Saya juga kaget ya untuk pas lawan Cina. Kukira kita bisa pantai-pantai di habis-habisan itu Cina. Kita malah kebobolan 2 di menit babak pertama loh. Aku shock dari itu Mas. Ya itu awal uji cobanya Sintayong apa namanya? Katanya itu eksperimen di situ sih. Eksperimennya di itu Cina. Blendernya waktu itu doang Sintayong sih makanya ya. Erik Thohir itu langsung. Terus pas kekalahan selanjutnya pas lawan Jepang kita dilibas habis berapa Mas Lang? 6-0. Saya masih ingat Mas Lang. Itu saya nobar sama teman-teman saya bela-belain jauh ke Purwokerto Mas Lang. Gila Mas Lang, jadi Karangsalam itu gunung-gunung itu tuh. Ya, turun ke Purwokerto cuma lihat Indonesia kalah 6-0. Untuk pulangnya saya lemas. Enggak. Saya bicara kasar sama teman saya. Iya. ABC keluar semua. Hampir gacauan, kita beli mie gacauan level 4 Mas. Yang biasanya saya level 1 doang. Level 4 bisa kuat Mas. Gara-gara emosi, itu Mas kalah. Iya. Wajar, saya juga di situ ngamuk-ngamuk situ. Kok iya bisa sih. Sampai 6-0. Apalagi di sana itu Mas, apa? Enggak. Waktu leg pertama, leg kedua kita juga kalah. Leg pertama kita menang, kita kalah 4-0 doang. Yes. Leg kedua kita kalah 6-0. Padahal untuk komposisi pemainnya itu bagusannya di leg kedua. Wih, entah kenapa ini. Patrick, bro. Dan untuk sekarang beda pelatih. Sekarang ya Mas Lang, komposisi pemain kita jauh lebih baik daripada dulu. Iya, lebih mewah loh masuknya. Di round 3 kita ya udah bagus. Jadi kalau sampai round 4 gak bisa berbicara, aduh, saya gak bisa berkata-kata sih. Tapi untuk Patrick harus out, gak mau tahu. Iya, sabar dulu Mas Lang. Kayaknya udah diganduli Erik Thohir dia. Udah jadi bandar mafia judi. Oke Mas Lang, untuk apa? Kita lihat lawan kita di round 4
bagaimana? Arab Saudi dulu. Kita kan udah pernah ketemu sebelumnya ya. Ya. Waktu leg pertama kita seri di kandang mereka. Model pemain seadanya, yang depannya ada gol dari Ragnar kan yang reflektif itu ke Sandy Walsh. Betul. Itu berawal dari Rafael Strike loh. Dari Witan yang Yes. umpan ke Rafael Strike, lalu Rafael Strike ke Ragnar eksekusi di kotak penalti karena baunya si Sandy Walsh. Itu jadi gol pertama. Nah itu yang juga jadi bingung, itu golnya Ragnar atau sendiri. Nah, itu jadinya Sandy Walsh sih. betul. Sama FIFA. Ya kayak itu, Ragnar ngegolin nih, tapi Betul. sendiri Wolves suka sih. Ya, banyak yang bertanya gitu. Di situ udah teriak-teriak kamu malam-malam jam 1. Woi, gol. Sekarang kita bisa, lawan Arab, sekelas Arab kita bisa. Kita emang lagi mulai prime-nya timnas di situ sih. Habis itu kita pulang lagi ke kandang kita lawan Australia, kita bisa nahan imbang 0-0 loh. Keren banget Mas Lang. Tapi kemarin kok bisa 5-1. Lawan siapa tuh? Yang kedua, Oh iya, yang leg 251 itu ekspedisi debut pertama lawan Australia kok langsung nyerang. Itulah Patrick tutor football. Nur Apis yang diharapkan dari Thohir. Oke, kita coba lihat dulu. Semangat Kak, ya jelas semangat dong kawanku. Sekolah mana Kak? Keren banget. Sepil sekolahnya nggak nih Mas Lang? Sekolah di SMK Negeri 3 Banyumas. Sekolahnya Satya Sena Indonesia pastinya Mas Lang. Banyak ya yang adik-adik SMP-nya yang punya adik ya yang SMP. Malah promosi. Kalau sekolah di sini nih keren banget SMK 3. Ada gendingannya, ada kamera, ada yang nari, ada yang musik. Wah, ada yang berdalang gitu. Mantap. Dan pastinya bisa podcast gini nih. Bahas apapun bisa. Bahas agama, bahas politik, bahas bola, bahas apa lagi? Apa aja, pokoknya bisa. Topik Oh, kembali ke topik. Oke, maaf sekali. Timnas tadi tanggal berapa nanti? Timnas tanding tanggal 9 sama 12. Itu tengah malam semua. Untungnya pas Betul. lawan Irak tuh minggu. Jadi kita agak ganggu jam sekolahnya. Wasitnya udah di spill. Wasit VAR-nya tuh, Ya. wasit VAR-nya. Aduh, lihat iya. dulu siapa? Udong lagi apa ya? Udong itu apa? Udong apa? Thailand. Odong itu. Yang kita lawan Qatar yang udah 3 match pertama itu apa ya? Sakitnya sampai sekarang, sakitnya jujur sampai sekarang. Yes. Qatar itu aslinya nggak ada apa-apanya. Foolish. Yes. Pay to win. Yang waktu lawan Bahrain yang disamain menit akhir sakit juga sih. Itu sakitnya sampai sekarang juga, Mas. 90+6 gila sampai 99 loh. Kalau misalnya kita berandai-andai ya, kita berbalik ke masa lampau kayak pas kita lawan Arab sama Cina, kita bisa maksimalin poin itu 6 poin, kita bisa berbicara. Kita kalau bisa misal imbang aja deh lawan Australia, kita berpeluang lolos langsung loh waktu itu. Betul. Kalau nggak kalah lawan Cina juga, kita bisa lolos Betul. langsung ke Piala Betul. Dunia. Aduh, tapi Kita kok- lawan aduh. tim-tim besar bisa menang apa namanya, mengejutkan lah lawan tim besar. Terus lawan tim kecil ekspektasinya jujur udah tinggi, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai harapan saya. Kita waktu nahan imbang Arab sama nahan imbang Australia itu udah mulai itu sih Ya. panas sih. Jiwa-jiwa Piala Dunia Udah saya mulai prime timnas udah mulai sih. dirakit di hati saya nih, Indonesia di Piala Dunia. Sempat taktik dukster lawan Australia pas leg pertama. Terus pas ya. lawan Bahrain tuh masih dirakit sih sebenarnya di hati saya. Cuma rasa marah saya itu meluap-luap di situ. Waktu di leg kedua, kalau oleh di menit 30-an itu sebelum half time, pas dia ngegolin saya langsung teriak emosi. Wah, akhirnya. Ini Mas Lam. Apa tuh? Saya pas menang kita lawan Bahrain, saya bikin ini nih sama teman-teman tuh Gimana langsung tuh? tahu nggak Mas Lang seleb Bahrain yang ngecek tuh? iya. Nah, saya ambil videonya tuh, aku sama temen-temen nobar ya di rumahku itu, Iya, iya. aku taruh bawah HP-nya, disetelin lah itu seleb seleb Bahrain tuh. Iya. Kita pukul-pukul Mas Lang sama teman-teman. Rusak HP-nya dong. Wah, ini masih aman. Walaupun udah kayak gini. Belakar. Besok ganti. Luar biasa memang waktu itu sih. Tempat perpisahan Sinteyong akhir tahun 2024 Desember ada kabar pelatih baru. Erick Thohir salaman sama Patrick Kluivert, saya kaget di situ. Kok secepat itu Sinteyong pergi. Bangun pondasi 4 tahun kok langsung diganti. Menurut Mas Lang itu gimana tuh? Sangat disayangkan sih. Chemistry udah nyatu satu sama lain. Tapi langsung diganti sama Erick. Totalitas ICPW. Ya,
Mbak Ica PW. Selamat siang, sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat datang di podcast kita. Podcast apa ini namanya? Ada judulnya nggak sih ya? Ada gabut-gabutan aja nih bahas timnas ah. Road to apa? Road to round for World Qualifiers. World Cup Qualifiers. Menurut sekalian nih, optimis gak Mas timnas bisa lolos dulu? Kalau menurut saya sendiri saya masih optimis ya. Kalau dilihat komposisi pemain sekarang ini bagus banget semua Mas Lang. Untuk MV kita unggul jauh di antara jauh. Arab cuma 400-an ya kan. Irak cuma 200-an. Kita 700 ya. 700 Mas Lang. Jauh. Di atas kertas kita menang. Tapi di atas kertas yang bertuliskan ranking kita belum menang. Untuk yang FIFA kita waduh, siapa itu? Namanya siapa Mas? Untuk yang Mbak Nadia ya. Namanya saya Mas Kaliana Ganteng. Mas Kal. Untuk Mas ini siapa? Mas L yang nari itu loh. Bukan. Ella. Kembali ke topik. Ya lihat komposisi pemain sih emang udah bagus sih Mas. Betul. Siap. Kalau saya lihat ini, wah. Pertahanan kita, pemain belakang kita lihat approach semua. Approach sih. Ada Liga Aba aja di situ. Tapi waktu lihat Mas kemarin kita imbang lawan Lebanon. Tapi nyadar gak sih para unit-unit bola tuh udah gak pernah komen sekarang. Betul. Padahal itu hasil yang mengecewakan. Contohnya siapa? El Handuk. Bung Toel. Udah gak pernah komen. Iya. Oh diam ya? Apa? Gimana itu? Bung Toel, kita ke rumahnya sekarang. Suruh kritik Patrick Kluivert. Ya, itu ada tantangan yang bisa kita ngikutin permintaan kalian. Bung Toel, sini ke live kita. Nah, gimana? Give Mawar itu ada ya, komen. Mawar. Yuka Semros 5 kali. Ya, terima kasih Yuka untuk Mas Lang ini 1 menit. Give Mawar 1 langsung kayang 1 jam Mas. Kayang 1 jam. Give Mawar 1 push up nggak apa-apa. Betul, Give Mawar 1 push up nggak apa-apa. Untung saya ini mau diet juga ini. Itu sekalian kita pikir positif ya, kita jadi lebih sehat. Betul. Kalau di lain itu, di luar itu kita nggak mau ya. Mau ya, kita sehat-sehat aja. Iya. Kayak push up, kayak makan bergizi gratis tuh belum enggak. Langit siapa Mas? Langit itu yang langit gede. Oke, Mas Akbar, aku tahu kamu yang komen, saya siap push up. Ya, untuk nanti di belakang layar juga harus push up sama saya. Ya. Lanjut ke topik Mas Lang. Ya, balik ke topik Turun minum dulu. Saya juga belum, kamu udah minum 2 kali. Dulu kali udah. Lanjut aja, nggak enak sama Mas Lang nih. Masih keroncongan dia. Sama dia nggak ada makanan, nggak jadi. Ya. Bung Toel ya, dia udah nggak pernah kelihatan kemana itu. Padahal saya kangen banget sama Mas Lang. Iya coy, terakhir itu Desember. Ya, kangen banget cara dia mengkritik pelatih Indonesia. Apalagi si El Botang itu, Justin siapa? Iwan Bule malah. Kok Justin? Ya, Coach Justin. Itu juga di mana sekarang? Coach Justin, dia fans Arsenal, dia sekarang udah nggak pernah kelihatan sumpah. Iya. Udah jarang bahas timnas dia. Oh iya. Iya, padahal dulu pas si Sinteyong masih jabat ini, dia juga ikut-ikutan sih. Dia tuh gimana sih ya, nggak konsisten mulutnya. Pas itu bocah Sinteyong, pas menang dukung. Terus pas ganti kepelatihan dia malah dukung penuh yang pelatihan gitu. Ya, tetap ada Justin itu nggak konsisten. Tetap ada uang itu. Kalau mau bicara yang konsisten terus ya panggil aja Mas Kaliana ya. Betul. Harus sih Mas Kaliana ini bicara sesuai dengan kenyataan. Apa namanya ya itunya? Berbicaranya itu rasional banget ya. Betul. Sesuai fakta. Nggak kayak Toel itu Bung Toel nggak sopan. Tommy Welly. Bung Tommy Welly sih Mas. Kalau bagus kita ngomong bagus ya, kalau jelek kita betul. Kayak emang jelek walaupun dia sebagus apa walaupun misalnya dia kayak orang tinggi gitu ya, orang yang udah punya jabatan, tapi kalau dia jelek Toel coba duluan fotografi itu, fotografer kamera yang di sepak bola itu di foto-fotoin Pertiam Mes, dia kan pernah. Iya Pak. Iya. Ya kayak kita Mas Lang. Oh ya. Jurusan kita juga broadcasting TV film ya di SMK Negeri 13. Kita mempelajari tentang apa aja Mas Lang? Perkameran. Kok malah dibahas terusan sih?
Gak boleh kah? Ya, Spill sesuai sedikit judul boleh. lah. Sebel sedikit boleh lah. Oke, broadcasting TV film di SMK Negeri 3 Banyumas. Proyeknya apa aja? Proyeknya Selama selama sekolah saya ya, ini sekarang saya udah kelas 12. Untuk di kelas 10 kita lebih banyak materi ya. Untuk kelas 11 kita udah sedikit praktek-praktek lah ya. Untuk- banyak hubungan sedikit. Tapi sih banyak kecapean ini enggak asik maksudnya. Rumah udah kayak transit. Betul. Kayak terminal cuma buat transit doang, pulang. Balik Rumah lagi, tuh- pulang, balik. Contohnya apa aja nggak apa-apa. Contohnya Apa? kita liputan, Bikin soft news, bikin bikin soft feature, news, bikin feature, film bikin fiksi, film film, mikro. Film fiksi, film fiksi, film mikro, film dokumenter, iklan dulu. iklan. Kamu yang bikin iklan kopi dulu Mas Lang. Oh iya, udah pernah. Iya. Nah, Yang mantap gitu loh. Besok Nah, bikin. spot. Nah, podcastnya jangan lupa ya. Terus Kita ada. langsung praktekin ya. Yes, betul. Untuk selanjutnya Iya. kita belum itu ya Mas Lang, talk show. Oh iya. jangan push up dong. Nggak apa-apa. Kalian. Di Enggak. pojok. Nggak. Dua-duanya ya, Pak. Dua-duanya. Betul. Aduh. Berapa kali? Aduh. Woi. Kita berapa kali? Jangan ditap dong. Nggak apa-apa. Kita berapa kali? 5 lah. Nggak apa-apa. Ini di luar konteks kan. Tapi nggak apa-apa. Judulnya Pak nggak masuk konteks banget sama Pak. Iya. Harusnya gabut gitu Pak. Wow. Oke, berapa mawar ya? 29. Terima kasih 29 mawar dari Mas Sampai, tulisan Mas. Jepang. Dia bagi 2 lah. 18 ya. 15. Ya, Malah suruh olahraga ini gimana? Ya, nggak Mau apa-apa. podcast ini Tidak dong. bagi empat. Nggak apa-apa sih. Yuk. 20 kita hitung Ya, 20 kita saling menghargai. Kita insan game. Iya. Kita. Apa? Nanti Nanti ada dapat peraturan bagian. gitu Pak. Aku sit up Ya. aja, Pak. Hah? Sit up aja ya. Sit up boleh nggak? Sit up boleh. Boleh ya. Boleh, sit up Di ya. pojok itu nanti kan kelihatan. Ya, apa? Malah olahraga sih. Iya. Ya, ini juga kita lagi bahas olahraga. Ya. Jadi kita juga bisa. Ini ada salah satu pemain timnas SMK 3. Warning apa pasti tadi dia? Iya. Terima dulu ya. Iya. Di mana? Di sini apa kelihatan? Di mana Mas? Malah Ya, situ aja. Oke, cek link dong, Bang. Ya, sekali gantian. Nah. Aku 10, kamu 19 ya. Ya. Kira-kira gue. Gimana nih? Ya imbang lah, imbang. Ya 60 15 sama 15. 15. Ya, 15. Lagi anak sendiri lah. Anak sendiri. Anak sendiri dulu. Madepnya ya, biar kelihatan. Oh, udah salah. Ya. Sini. Ya, lang, hilang. Lang sama lang. Aduh. Nah, Sebenarnya ya pemirsa kita break dulu karena ada Terus ini. Nah. kita turutin viewers kita. Selanjutnya kita bahas atlet badminton boleh. Malah melenceng jauh banget sini ya. Kita bahas timnas. Itu Mas Lang. Hitung ya. Gak usah cekelan deh. Tuh. Kau ngomong saya. Kamu bicara Mas Lang. Apa? Maaf. 7. Sepuluh ya? Kayaknya 5 mani. 5 lang. Amin. Ini 10 saya. 12 ya. Apa ya? 14. Nah, udah. Lah. Iya ini. 15 lah. 15, ya. Baik. Yo. Nah, 12 ya. Nih. Gila. Enggak, yang sehat kayak gitu. Ya, itu yang benar. Tapi jangan gitu. Iya, serius. Kayak Yuk. gitu kayak cewek ya, Pak. Iya, yuk. 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 ya? Ora 15 gimana ini? Mas, bisa Oke. Aku ngomong sama ini kan ya. Yang Pak Trigon tampil. Iya. Bentar Pak, kan sambutan dulu. Oh iya. ya. Ini dimakan itu. Oke pemirsa, setelah sit-up saya sendirian nih ditinggal. Tapi kita undang satu senior kita yaitu Pak Trigunawan Esko. Sarjana komputer. Ini salah satu guru di SMK Negeri 3 Banyumas.
Untuk Pak Trigo sendiri mengampu mapel apa nih Pak? Saya mengampu mapel kalau di kelas 11 ada tata kamera dan editing, kelas 3 sama, cuma materinya beda. 11 kelas 10 dasar, foto, video semuanya ya. Kelas 11 bikin liputan. Betul ya Mas dulu ya? Betul, kemarin dulu di Kalibening. Kelas 12 bikin film pendek sama podcast atau talkshow. Kayak gitu Mas kalian. Ya kayak ini kita sekarang kan saya udah kelas 12, kita bikin podcast sama Pak Tri Gunawan ini. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas timnas lagi Pak. Ya, siap. Oke, untuk persiapan kita di round 4 seperti apa sih Pak? Untuk persiapan awal ini belum ada jadwal lagi ya, karena belum ada kayak Friendly match gitu. friendly match belum. Betul. Terus pemusatan latihan di Kalimantan katanya untuk timnas, ternyata untuk yang junior ya. Dan yang junior cuma 7 hari di sana, pulang lagi karena belum lengkap kayak gitu. Ya agak kecewa sih karena udah dibangun bagus banget tapi nggak dimaksimalkan. Betul. Oh ya, berhubung tadi membahas junior ya. Iya, junior. Jangan lupa adik-adik ya. Berarti masih satu umuran sama Iya. saya ya. Timnas U17 kita mau sedang pemusatan latihan, mau ke Piala Dunia. Betul, Mas. Piala Dunia. Bulan apa ya? Bulan apa ya? Oh, udah lolos. Udah lolos. Bulan apa ya Mas Lang ya? November tanggal 4 November Di tanggal mana 4. ya? di Qatar. Oh, di Qatar. Qatar. Oke. Betul, itu Kita support ya. U17 kita lolos mudah loh, Pak. Tahu Betul. nggak pelatihnya siapa? Nova Arianto, Asisten pelatih Sinteyong. pelatih kotak mulus Ya. itu. Berarti secara tidak langsung Enggak kok. ya masih. Ya. Secara tidak langsung timnas kita itu belajar dengan Sinteyong ya. Betul. Secara taktik, disiplin, semuanya pokoknya. Betul sekali. Dan itu sudah terbukti nyata. U17 lolos, U17 bisa lolos sampai Piala Dunia. Mudah sekali Pak lolosnya. Kalau Wah. kita bisa lihat. Wah. Lawan Korea. Menang ya? 1-0. 1-0. Terus lawan apa lagi? Lawan Korea menang 1-0. Wow. Terus lawan mana lagi ya? Lawan siapa aja ya? Korea, Mbok. Lawan Korea, terus lawan enggak Tajikistan. Tajikistan. Terus yang lagi lawan Korea Utara sih kalah 1-0. Oh iya, oh Korea yes, Utara. Korea Utara. Kita bisa menang sabu bersih kemenangan 3 kemenangan ya. Betul. 9 poin kita dapatkan di fase grup. Kita Itu- lolos semifinal. Sebetulnya dulu zamannya Bambang, tapi bukan Bambang Pamungkas ya. Bambang siapa? Sudah pernah. Mudiansa, itu udah pernah lolos. Itu masih eranya Maradona. Itu kita pernah Tahun ke Piala berapa Dunia. ya? Tahun 80-an. Nah ini Piala Dunia kedua. Kalau yang senior dulu namanya bukan Indonesia, masih India Belanda. India Belanda. Dan pemainnya campuran kayak Betul. sekarang ini. Ya. Dan untuk pemain yang timnas U17 naturalisasi udah nambah lagi ya. Kemarin kan yang dari Australia itu yang back. Matthew Becker. Ya, Matthew Becker. 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 Ini ada tambahan lagi. Apa ada lagi? Ada Ada. siapa lagi tuh, Pak? Namanya aku lupa. Udah kan lagi TC di mana, Jerman sama Italia. Kemarin lawan Makedonia Utara. Iya. Lagi di Eropa lah pokoknya TC. Kita Ini udah sama. Katanya pasti tahap seleksi belum tentu masuk ke skuad utama. Iya, betul. Karena ini lokal juga Udah udah. sama yang tinggi tuh kan, Pak. keren. Nah itu Tinggi strikernya. ya lokal tapi emang bagus-bagus yang U17. Sekarang bagus-bagus. Semoga konsisten ya sampai ke senior Semoga ya. nggak kayak zamannya Bagus Bagas. Nah, itu emang PR kita Mas. Kenapa ya? Betul. U13 kayak yang Danon itu kita sampai pernah juara semifinal sering banget ya. U13, U15, U17 sampai U19 Betul. prestasinya bagus-bagus. Kemarin udah 3 semifinal ya, yang Piala Asia ya. Oh iya. 2018 kan? Iya, tapi kenapa setelah itu kayak Pas di sini menurun itu ya? Iya. menurun. Faktor apa aja, Mas kalian kalau boleh tahu? Kalau menurut saya sih faktor apa ya, Bang? Lebih ke apa sih ya? Dari kayaknya salah milih klub gitu. Oh, pengaruh banget ya. Yes. Sama mental mungkin ya, Mental. yang lokal baru sedikit yang mau abroad ya, ke luar negeri ya. Banyak pemain lokal yang sebenarnya potensinya bagus, tapi Tapi- dia nggak mau. Dia siapa namanya?
dia cuma di zona nyaman terus gitu loh Pak. Nah, nggak Dia mau nyaman di keluar zona dari nyaman. zona nyamannya. Betul. Itu maksudnya udah bisa buat. Itu ada perpanjangan kontrak dengan Persija. Opsinya salah satunya kalau dipanggil klub luar Yang- wajib dilepas sama Persija. Iya sih. Cuma dia katanya masih ini ya apa ngeberatin ibunya. Ibunya Ya kabarnya ya. Cuma kalau kita profesional dan kita mau meningkatkan skill ya harusnya abroad. iya itu mumpung umurnya masih Betul. muda. Potensi Rido tuh wah bagus banget. Bagus Pak. banget. Dia Dia bisa tenang bisa ya. leading, tenang bisa leading dengan Ijes di belakang. Betul. Itu bapak saya suka itu. Oh, Ijes. Bapak saya Selain suka. Ijes ada lagi nggak Mas yang pemain muda bagus? Pemain muda bagus selain Yang belakang. Ijes. Yang Lokal belakang. atau apa? Hah? Lokal atau Lokal. yang sekarang di timnas? Iya, selain Rido. Justin, Pak. Justin Oh, bagus Justin. itu lagi di Fortuna Sittard bagus. Betul. Dulu kan temperamental ya. Yes. Sekarang udah mulai bisa Udah dewasa, tenang lah. Udah dewasa. Dulu kalau ada yang nantang gelutin itu Pak. Iya Pak. Dulu minimal ngedang kepala lah. Iya lah, minimal ada kartu kuning. Sering banget ya. Vietnam habis itu, Pak. Vietnam. Kita mah habis. Iya. Minimal ada kartu kuning lah setiap match. Wah, terima kasih yang udah nge-give. Komen-komennya banyak sekali nih. Betul. Wah, ada Mas Langit, Mas apa itu? Asik banget tuh. Namanya Elang dan kaliannya Semangat kakak. generasi Oke. menjadi penerus bangsa. Semangat kakak, asik banget tuh, jelas dong. Sekolahnya di mana ini? Sekolahnya di SMK Negeri Banyumas. Wah, sekolahnya Satria Sana Indonesia. Jangan salah ya, sekolah ini 8 sekolah seni di Indonesia. Indonesia. Cuma ada Salah 8 SMK sekolah Negeri khusus. di Kabupaten Banyumas satu-satunya. Betul. Betul. Tapi bukan seni doang ya, ada broadcasting pastinya. Ini broadcast nih, wow, Broadcast ya. betul. Oh ya, ini melenceng sedikit ya. Semalam futsal. Oh, iya, Itu satu betul. ya. Bantai Tanzania. Tanzania. 7-1. Nggak tanggung-tanggung ya Mas. Betul, futsal kita sudah mendunia, Pak. Ranking 50-an apa ya? Enggak, Enggak, 24. 20-an. 24. Jos ya. Futsal ya. Kemarin juara yang di Cina tuh. Itu lapis kedua. Itu habis kedua Iya. yang di Cina. Bisa menang lawan Denmark lah di pas habis 4-1. Apa yang 4-1 Denmark? Berapa? 4-1. 4-1. 4-2. Maaf ya. PPS sih masih ada nggak, Pak? BBS Still. masih ada, cuma untuk timnas susah banget. Iya sih. Udah, ya eranya udah beda. Sekarang katanya siapa ya di futsal ya, Pak? Ya, Evan itu. Subilena. Evan masih tuh pasti. Evan, untuk Boy masih. Runtuh Lah Boy. itu masuk lagi. Ibaratnya untuk Boy itu kalau di Brasil itu Neymarnya Indonesia. Skill-skillnya. Tergantung pelatih mau pakai taktik apa. Kalau masih dibutuhkan dipakai, enggak juga masih banyak pemain yang hebat. Kenapa di futsal kita bisa semaju itu dan di sepak bola kayak gini? Oke, saya jelaskan ya, sepemahaman saya ya. Betul. Untuk lapangan tuh udah support ya. Lapangan futsal di mana-mana ada. Betul. Di Dan udah standar lah paling Iya. nggak. Lah, untuk lapangan bola, bola, lapangan desa paling. lah itu Gelebuk-gelebuk. jauh ya, makanya itu. Secara potensi kita pemudanya banyak banget, Lebih ke futsal ya. lebih ke ya. Tapi untuk misal mikir untuk kayak gaji, emang bola lebih jauh Iya. banget. Kalau di futsal anak mudanya, anak-anak SMP, SMA itu hampir Ikut setiap semua sih. hampir setiap minggu itu Pasti lah, sparingan. sparingan. Ya sama Seperti pemuda Mas kalian lain. juga nih. Iya. Pokoknya sparingan lah. Biasanya ke temannya Kebanyakan info generasi. sparing futsal. Iya. Setiap minggu pasti malam Minggu, malam Sabtu gitu. Weekend. Betul. Nah, kalau bola kan jarang ya, Pak. Ya, bola kita belum tertata rapi lah untuk kayak manajemen. Untuk SSBB masih hanya sekedar SSB, bukan yang SSB benar-benar SSB Akademi ya, Pak? akademi. Iya, bukan. Juga masih 1-2 lah. Ini bahas timnas lagi. Betul. Timnas junior udah, yang cowok, yang cewek sekarang nih Mas. Nah, yang cewek tuh. Cewek kemarin sempat kita juara ya, yang Piala AFF dulu. Tahun kemarin 2024 kalau nggak salah, apa tahun ini ya? Tahun ini, Yang di ya. Solo bukan? Enggak, di Vietnam apa Myanmar itu. Sayang sekali ini belum ada liga. Iya, Liga Cewek belum ada. Belum ada. BRI Super League Women gitu. Ya, rencana 2027 kata Erick Thohir.
Ya kita buktikan nanti apakah Pemain cewek kesukaan Mas Lang siapa Mas? Itu yang aduh depan ngarep lah. Siapa? Namanya ya Lera Mendi lupa namanya. ya lokal apa ini? Cewek lah bule yang baru. Oh iya. Sing namanya men itu ya? Bukan. Oh, Yang Jerman. Cineman kamu. Oh, Itu asli Indo. Iya. oh si Indo ya? Iya, Jerman. keturunan. Ya, untuk naturalisasinya bagus-bagus sih ya. Untuk level Asia Tenggara lah ya. Tapi untuk Asia, Asia. masih harus ditingkatkan lagi. Masih dulu dipakai 18-0 memang Australia. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu emang Yang bagus siapa Pak di Asia Tenggara nih untuk Thailand. Thailand Masih Thailand ya. Thailand Filipina ya? Enggak, Filipina. Thailand Vietnam. Kalau Filipina itu lebih ke bola basket. Oh iya Filipina lebih bola basket. Basket. Kalau Indonesia lebih ke badminton. Ya, badminton. Juga sekarang udah meredup. Ya, saya akui meredup. Sejak nggak disiarin sama TVRI itu. Kalau bentar lagi. Enggak. Si jam Karena pelatihnya banyak yang latih malah ke- Malaysia malah. Iya. Banyak kan Malaysia. Mereka lebih dihargai di negara lain masa. PBSI tahu tuh. Iya. PR-nya banyak PPS. Padahal aku suka banget The Minions tuh. Kevin sama Udah Bojo. pensiun ya. Udah bojo. Itu cedera, jadi pensiun dini. Dulu kalau setiap ada jadwalnya Kevin tuh Pasti. buat ditonton udah menang Menang, pasti. iya. Oh iya kan. Iya, ranking 1 dunia 3 tahun tuh dari Iya. 2017 sampai 2020. 19. 19 ya. Dia rekor Hmm. series terbanyak dalam setahun 8 kali juara atau 9 kali juara itu. Mantap banget The Minions. Kecil-kecil tapi wah. Dia apa sih tangan petir ya istilahnya. Cepet banget. Gandanya bagus semua dulu ganda putranya Kevin Iya. sama Aksan Hendra. Hasan juga udah pensiun. Udah tua. Iya, generasi sekarang siapa ya? Jadi sekarang kurang ngikutin badminton ini Jojo. sekarang. Iya, semenjak Semenjak dia pensiun kurang mengikuti ya. Iya, kurang mengikuti. Karena- Sejak ngeditanya ke TVRI Iya. juga. Betul. Sekarang ya yang masih paling Jojo sama Ginting. Ginting. Ya Ginting juga ini agak Saya sisi Santi ya. Pak? wow ya legend Terus sih. nanti Itu dulu tahun 92 juara di Barcelona Olimpiade. Kalau urip nggak itu aku. Belum salah. hidup. Iya, belum hidup. Ya. Kamu lahir tahun berapa Mas? 2008 Pak. 2008. Masih muda masih ngadang seperti Oh, itu, iya. masih mas-mas. Iya, tapi udah ada yang punya nih kayaknya. Oh ya nih. sayang sekali udah ini ya. Maaf ya kalau ada yang punya Segel, Gi. udah yang mau ngisir-ngisir itu mas-masnya nggak ada banget. Aduh, maaf udah yang Tapi punya. untuk bisnis masih bisa ya. Masih untuk bisnis kita profesional aja Pak. Betul, Betul, iya. profesional. Mas kalian ada usaha kecil-kecilan di rumah? Apa jualan durian atau apa di rumah? Oh iya, untuk durian tunggu itu ya nanti saya promosikan di Instagram. Belum matang ya kayaknya. Belum matang, masih kembang, kembang bunga. Oh iya, semalamnya Persib nih, belum bahas ya. Persib lawan Lyon itu ya. Saya lihat dua lokal talk ya, si Sadil sama kiper Teja Pakualam. Iya ada Marcos, Sadir ngegolin. Renders ada 4 sih. Itu Eliano terus Tom main enggak? Tom main di menit akhir babak pertama. Baye ya, Tom Baye main. Tom ke Persib ya. Tom ke Persib. Kabarnya sebulan 750 juta. Nah ya itu tawaran gajinya tuh yang Iya. besar banget makanya pada mau dia ke Miliar. klub Liga Ang. Gimana menurut Pak Trigun tanggapannya Tom Baye dan Eliano ke Persib? Pak? Kalau untuk Tom Baye mungkin umurnya udah mulai ini ya. Iya sih. Sama untuk kayak pemenggalan timnas TC di Indonesia dia nggak perlu bolak-balik naik pesawat. Dia kan dia juga Udah di udah Indonesia, tua ya. ya. Kalau bolak-balik capek. Ya. Udah. Kalau Renders itu Itu masih muda loh Pak. masih muda, tapi emang udah terjadi keputusan. Ya kita support aja, asalkan di Persib itu konsisten aja. Konsisten. Padahal kakaknya di City ya sekarang ya. Semua tahu sendiri ya, Liga Indonesia keras banget. Jadi itu sih rawan cedera. Minusnya paling di situ. Sama terlalu cepat mengambil keputusan dalam arti harusnya masih bisa misal di Liga Thailand dulu, jangan Iya, di Liga Indonesia. 5-0 Asia Tenggara Iya. Thailand lah ya. Atau Kayak Malaysia Sandy Wolfson sama Saint Paninapa satu klub ya. atau Liga Korea. Masih gogelan Kamboja malah liganya Iya. Pak. Iya coba di Indonesia. Tuh. Kali ke Malaysia aja ya. Tapi itu sekali lagi karena tawaran di Persib uangnya gede banget. Besar. Lalu Persib Suki.
Iya, nggak kayak Nah, untuk pemain timnas lain ada yang di Persija seperti siapa? Rizky Ridho. Enggak, yang naturalisasi. Ada Dewa. yang dari Johor itu. Dari Jordi Jordi, Amat. kan dia itu. Iya, Jordi Amat. Jordi. Kalau Jordi nggak apa-apa. Rafael Struijk sekarang di Dewa Dewa. tuh. Yang di jangan sampai di Bali United. Padahal masih muda-muda loh Pak. Rafael, Kalau Jens. Bali sih emang menurutku itu Balinya ya bukan Liga Indonesia. Manajemennya sangat bagus. Seperti fasilitas itu bagus. Dewa juga sangat bagus. Makanya targetnya mereka kan ke Asia ya maksudnya. Iya. Prestasi di tingkat Asia. Kayak Persib ya. AFC tuh ya. Persib tuh apa tri? Dua. AFC League 2 ya. Kayak gitu. Karena ranking Liga Indonesia itu berpengaruh ke kualitas itu ya. Jatahnya cuma 1 untuk ke level Liga Champions Asia-nya dulu pernah tahun 2004 2005. Itu siapa yang? Persik Kediri itu Wih, Persik lawan Kediri hilang. Gamba Osaka Jepang. Malah bahkan mengalahkan klub Australia Sydney FC kalahkan. Terus ya. Iya. Yang dulu mulai acak sih Persib ya Pak. Persebaya dulu PSV yang dari Belanda. PSV Iya, aja kan Belanda. Persebaya kalau nggak salah. Sama Arsenal juga pernah dikalahkan sama Persebaya. Bisa kalah itu kenapa? Cuaca pastinya. Iya, Kan di di sini sana hujan. enggak, di sana kan dingin, di sini kan panas. Kayak gitu Rumput sih. juga ya? Rumput pengaruh. Terus kalau kita bahas masa-masanya Evan Dimas gimana itu Pak? Evan Dimas malah Yang- sekarang main di Tatam ya. Iya Pak. Padahal dulu Ngacor banget. Kirain balik generasi Itu emas sempat gitu. di tackle sama pemain Vietnam dulu pas Van final. siapa? Johan Van Hau. Van Hau. Van Hau itu. Itu masih dendam sama sekarang saya Pak. Iya, semenjak itu performanya Langsung turun Nggak sedikit kelihatan. Iya. Terakhir kan AFF ya. Angkatannya dia paling yang di Liga Hansa Muyama Betul. sama Irfan yang Jaya. Irfan Jaya kan bukan angkatannya Irfan. Lebih tua ya. Lebih tua. Sama ini yang Polri itu Alvin Tua Salamoni masih nggak sih Pak? masih itu di Liga 2. Dulu tuh keren banget ya. Alvin Tua Salamoni. Kurnia Todd Mega Ferre ya. udah. Itu jadi keinget Todd Ferre nih. Rival. Todd Ferre ya. Ferre Itu. udah di Borneo lagi ya. Udah di Borneo. Apa di Persipura ya? Kurang tahu itu Pak. Persipura jadi kedua ya. Iya. Liga 2. Legend Liga 1. Legend. Luas masih main ya. Kelas Solosa. Pelatihnya juga mantan pemain Persipura itu. Ricardo Salampesi. Oh iya Ricardo Salampesi. Ini karena saya orang Banyumas, Liga ini Persibas Banyumas ini ke Kita bahas. Liga 4 ya. Liga 4. Udah launching baju. Udah Kemarin ada itu ya, apa? Seleksi. seleksi, tapi udah selesai. Udah selesai. Di Persibas kalau bisa sampai Liga 1, mantap saya traktir Elang tuh. Sama Pak Tribun juga. Iya, thank you. Kita beri Sponsornya ini Bang Jateng. Bang Jateng sama SMK Liga Banyumas. Iya. Kan SMK Liga Banyumas juga Bisa. sampai bisa. nasional tuh, apa? Iya. Apa ya Pak kemarin sampai Tari, nasional? yang tari. Tarinya sampai Iya. nasional, jangan lupa. Sebelumnya ada ya BC juga kemarin Pernah ya? juara 3 ya film Nah, pendeknya. ya, di provinsi. Iya, juara Juara 3. tiga film pendek. Biasanya kemarin kita juara 1 ya, Apanya? film pendek ya, yang tahun kemarin. Oh, yang teman-teman juara satu. Juara 1. Bagus. LKS Kabupaten juara 3. Juara 3, di Yang Provinsi. tahun kemarin provinsinya juara 3. Tuh, keren podcast tuh. Yang nasional malah Karawitan kemarin ya. Karawitan. Sekarang tari. Sekarang tari gantian. Gantian, jadi harus kasih jatah lah ya. Kalau semuanya diembat ke nasional terlalu maruk sih. Iya. Jahat SMK 3. Kasihan Betul, SMK betul. ini. Oke. Sekarang udah jam 2 ya. Udah jam 2. Ya, Cukup. saya juga ada acara lain mau main mini soccer ini. Di mana Pak? Di yang Purwokerto. Unsud ya. Unsud. Yang mau main itu boleh gabung aja, banyak komunitas ya. Yang penting siapkan uang aja untuk bola, Untuk baju, minum, foto atau video slow motion udah. Bisa ada yang 30, 35, 40, 45 tergantung komunitasnya. Semuanya sama, baik, bagus-bagus. Jadi komunitasnya isinya itu umur-umur berapa Pak? Macam-macam, ada yang SMA,
anak kuliah, bapak-bapak kayak saya juga. Mbah ada nggak Pak? Mbah, bapak-bapak kayak umurannya siapa ya? Pak Bono. 40-an ada. 40-an ada. Ada. Oh iya mantap. Iya. Kalau yang 60 ke atas enggak lah ya. 60 atas ada sih, Oh, ada. tapi di tribun ya. Oh di tribun, ya pastinya di tribun. Enggak. Nonton cucunya bermain aja. Tuh, kita Betul. harus support dari Kita belakang. sayang, kita support. Yang bawa cewek juga banyak. Waduh, banyak Iya. bawa cewek. Iya, Berarti cowoknya kalau Mas main, Lang bawa cewek. ceweknya nonton support gitu. Jangan lupa. Ya ini sekali lagi yang mau ngincer Mas Kalyana maaf udah punya. Kalau temennya Mas Kalyana gimana? Oh, temannya Mas Kalyana yang Iya, itu, iya. Mas Lang. Masih yang kosong. tadi podcast bareng Mas Kalyana. Oh, ya itu masih kosong sih. Kita Kebetulan doakan yang terbaik aja ya. tahun terbaik Iya. semoga bisa mendapatkan wanita pilihannya. Iya. Betul. Kenapa masih malu-malu atau belum bisa membuka hati Mas? Sepertinya belum bisa membuka hati untuk orang baru. Apa ini ya? Kalau saya lihat Mas Kalyana itu tipe-tipe buaya buntung nih. Enggak. Iya, iya. Mas Kalyana Ini ceweknya nonton. Oh, iya. Enggak, ini bercanda ya. enggak bercanda. Enggak, Artinya, jadi tergantung kemauan kita. Kita Betul. mau pacaran ya tinggal cari pasangan yang betul. sesuai ya. Kalau mau masih menjomblo juga kita hormati. Betul. Ya, kita saling hormati aja. Betul. Betul, betul. Intinya kalau pacaran yang wajar-wajar aja. Betul. Di sekolah. Nah, Betul. pendidikan nomor 1. Pendidikan nomor 1. Kalau udah bocor sih nggak apa-apa. Oke, sekian Mas Oke, Kalyana. sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Trigun. Kita akan podcast di lain waktu ya. Betul. Hari apa lagi Episode nih? kedua. Hari Seminggu sekali nggak apa-apa. Seminggu sekali Jumat ya. kayak gini ya. Jumat. Besok saya belikan ya snack lah. snack. Ya, Ya, ini biar nggak kosongan Ya, kayak biar gini kosong. ya. Ada apalah, mau kopi apa minuman dingin betul. boleh. Untuk next podcast kita akan membahas apa ini Pak Trigun? Ya, kita selalu bola ya. Kita konsen dengan bola. Bola. Kan boleh setiap hari malah update ya. Iya. Untuk Liga Kita- Inggris, iya. Liga Dunia. Ya, jangan cuma Bung Toel, kita juga bisa Iya. komen. Kita Betul. berbicara sesuai fakta. Tuh. Apalagi habis match round 4. Wah, Iya. pasti hot banget tuh. Apalagi Kita kalau wasitnya curang. kritik timnas yang membangun ya, jangan asal Betul. ngomong. Jadilah Ya. Kita netizen ada yang bijak. data, betul. Supporter yang bijak aja. Tuh. Kalau mau marah dilampiaskan kayak Mas Kalyana. Beli mie gacoan level 4. Minimal level 4 lah ya. Betul. Level 8 jadi. Pulang-pulang langsung ke WC? Enggak aman. Paginya. Paginya. itu encer itu loh, encer. Nggak usah diomongin. Oke, sekian ya. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Ya.